Oke teman-teman, jadi di sini kita akan tunjukkan pada kalian eksperimen kita untuk menggunakan virtual machine di Chromebook. Yaps. Nah, kenapa di sini kita bahas ini teman-teman? Nah, sebelumnya ketika kita pengen bahas itu, kita berpikir ulang ya. Jadi sebelum kita bahas app image dulu, kita berpikir ulang nih, si Chromebook ini dia hanya 32 GB teman-teman. Internal storage-nya itu tidak memungkinkan untuk menjalankan virtual machine tanpa menghapus semua aplikasinya seperti itu. Dan tentu kan yang dibutuhkan kalau misalnya kalian butuh Chromebook ini kan untuk kerja kan teman-teman ya, untuk kerja. Nah, kalau kita untuk jalankan itu, wah, makanya di sini kenapa kalau kita menyarankan app image. Lalu di sini selang beberapa bulan, beberapa tahun gitu ya, di tahun 2024 ini kita memberanikan diri untuk mencobain gitu ya, cobain. Di sini kebetulan ada SSD nganggur sehingga kita gunakan untuk eksperimen itu. Jadi apakah ini tuh bisa kita gunakan untuk membuat virtual machine? Oke, awalnya di sini kita cobain pakai VirtualBox karena kita beberapa hari juga kita sedang eksperimen juga untuk Linux. Jadi pas kalian bisa lihat di videoku yang bahas tentang virtual machine di Linux ya, pakai VirtualBox. Nah, seperti itu. Nah, tetapi di sini kalau untuk Chrome OS ya, untuk Chromebook kita coba untuk VirtualBox, alhasil gagal teman-teman. Gagal kenapa? Karena kita tidak bisa mematikan secure bootnya ya, seperti yang kita udah jelaskan di situ ya. Jadi ya membuat error di situ adalah secure boot. Ketika kita udah hilangkan secure bootnya, kita off kan, jadi bisa. Ini jelas nggak bisa ya dikunci teman-teman ya, seperti kita tidak bisa masuk ke BIOS kecuali kalau misalnya kita buka di pengamannya yang ada di sini. Cuman aku tidak menyarankan itu ya teman-teman ya untuk saat ini ya, kecuali kalau nanti itu aku bisa menemukan alasan untuk itu ya teman-teman, alasan agar ya setidaknya alasannya aman lah teman-teman. Jadi aku tidak bisa menyarankan teman-teman semua yang pakai third party yang itu mereplace si Chromebook ini teman-teman, Chrome OS nya ini mereplace ini, aku tidak menyarankan gitu. Kenapa? Lebih baik kalau misalnya kalian pengen pakai sistem operasi lain, Windows ataupun Linux gitu ya teman-teman, mending kalian beli laptop yang biasa gitu ya, jangan Chromebook gitu ya teman-teman, eman-eman gitu loh. Chromebook ini itu sudah disesuaikan teman-teman, sudah disesuaikan keamanan dan sebagainya agar kalian untuk pengguna itu bisa menjadi lebih aman dalam berselancar di internet. Seperti itu. Kalau mau diganti ya eman-eman juga. Kenapa? Karena ini juga spesifikasinya teman-teman. Kalau kalian beli laptop Chromebook ya mungkin setara dengan laptop biasa kayak gitu ya, itu mahalan Chromebook malahan teman-teman ya. Kalian beli Chromebook Plus seharga 7 juta 8 juta, kalian udah dapet itu di i3 ya, di laptop biasa di harga 4 juta 5 juta untuk sekarang ini ya. Kalau untuk 2 tahun yang lalu pas pandemi memang laptop ini naiknya minta ampun teman-teman. Celeron aja sampai 5 juta men, Celeron loh. Padahal sekarang 5 juta itu bisa dapat i3 generasi yang terbaru bro. Oke, itu skip ya untuk itu. Nah, sekarang di sini teman-teman, kenapa kok aku sampaikan di sini? Karena kita sudah berhasil teman-teman, kita berhasil. Nanti kita akan tunjukkan pada kalian step by stepnya ya. Kita udah berhasil, kita akan tunjukkan secara langsung seperti apa ya. Oke, nah di sini kita langsung aja colokkan SSD-nya teman-teman. Nah, SSD ini oke sudah. Nah, itu sudah terdeteksi teman-teman. Jadi yang perlu kalian ketahui, SSD ini dia ext4 teman-teman. Jadi sebelumnya itu memang dia Windows. Ketika diinstal Windows itu kan, itu di komputer yang kemarin itu sempat rusak teman-teman, Windows. Terus dia gagal booting terus. Akhirnya ganti Linux, ternyata juga sama. Kemungkinan di sini ada kerusakan di bagian itu ya. Entahlah, nggak kurang paham juga. Yang jelas seperti itu terus itu ya. Jadi di beberapa saat, nah sehingga kita jadikan ini jadi kayak SSD eksternal kayak gini teman-teman. Dan ini ternyata bisa dibaca dengan baik di sini teman-teman, di Chromebook kalian bisa lihat di sini. Nah ini dia teman-teman, jadi ext4. Dan di sini kalian bisa lihat ini adalah struktur dari Linux Ubuntu teman-teman, seperti itu. Dan di sini bagian home, file-file yang ada di sini, nah seperti ini bisa terbaca dengan baik nih.
seperti ini, terutama bagian download. Nah ini dia teman-teman. Di sini kalau kalian ada folder virtual machine, nah ini ada folder yang kita buat menggunakan virtual machine gitu ya. Nah karena ini tidak bisa kita gunakan virtual box karena kegagalan tadi yang secure boot, kita tidak bisa itu, dan aku belum tahu cara yang lain gitu ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu, sehingga di sini kita pakai KVM QEMU ya, kita pakai QEMU teman-teman. Seperti itu. Nanti kita akan coba tunjukkan pada kalian yang jelas di sini. Ini ya, kita bisa jalankan dulu untuk virtual mesinnya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke. Dan ini adalah virtual mesin yang sudah kita buat di sini. Ini memakai Lubuntu, teman-teman. Jadi Lubuntu itu sebenarnya ini ada alternatif dari Ubuntu ya teman-teman ya, cuman dari literatur yang tak baca ini tuh lebih ringan teman-teman. Jadi versi Ubuntu yang disederhanakan seperti itu. Nah cuman kalau di dunia nyata atau di PC nyata aku lebih condong ke Ubuntu ya teman-teman ya, seperti itu. Ini cuman buat uji coba aja di sini teman-teman untuk Lubuntu, karena untuk Lubuntu ini dia itu tidak termasuk di sini teman-teman. Ini masuk ke generik kalau di sini tuh teman-teman. Yang ada di sini itu Debian 11, Debian 10 ada di sini. Cuman kalau untuk Lubuntu itu kita settingnya generik. Nah seperti apa generik dan lain sebagainya kita bahas di beberapa pembahasan nanti ya teman-teman. Nah ini kita langsung running mesin run. Nah seperti ini teman. Memang di sini agak lama tuh booting ya teman-teman ya, booting memang agak lama teman-teman ya. Jadi agak lama karena kemungkinan besar di sini pembagian core-nya, karena ini Celeron ya teman-teman. Ini Celeron N4020. Bayangkan sendiri dia cuman punya dua core bro, dan di samping itu RAM-nya ya, walaupun RAM-nya sudah 4 GB ya, lumayan lah 4 GB untuk Linux itu lumayan bisa ya teman-teman. Cuman kalau untuk Windows, waduh, Windows kita cuma kebagian 2 GB dan core-nya cuman 2, itu dibagi 2 sama ini pun cuma dapat 1. Wah, makanya aku pas coba kemarin ya, coba Windows itu nggak ngangkat teman-teman, nggak ngangkat seperti itu. Walaupun untuk SSD-nya di sini oke ya teman-teman, seperti itu ya, udah bisa masuk ya, karena kita udah buat hitungannya apa ya, image yang ada di sini nih gitu bro. Ini memang agak lama teman-teman ya, agak lama, cuma nanti kalau misalnya sudah load ini bisa teman-teman, asalkan kalian tidak shutdown aja ini ya, artinya Linuxnya itu standby, kalian close, kalian masuk lagi itu udah langsung masuk ke sistem gitu ya teman-teman, seperti itu ya. Ini seperti kayak Croton yang dulu ya teman-teman, cuman di sini tuh virtual mesin ya, virtual mesin yang kalau yang Croton kemarin kan dia kayak jadi satu sama sistem ini ya, si Chrome OS gitu ya teman-teman. Nah cuman di sini untuk ini dia lebih ke virtual container sendiri teman-teman, seperti itu gitu. Lama ya, kita tunggu aja di sini karena memang begini teman-teman, agak lama ya. Kalian perlu paham ini ya teman-teman ya, situasinya emang kayak gini. Aku tunjukkan secara langsung ini bisa, cuman kayak gini teman-teman, tinggal nanti kalian bisa perkirakan sendiri apakah ini cocok untuk teman-teman atau enggak tuh. Nah dia barusan ya, ini keluar logonya, udah booting ya, keluar logonya kayak gini. Nah seperti ini teman-teman, dan nanti kita akan tunjukkan pada kalian beberapa fakta yang kita dapatkan dari sini. Oke, fakta-fakta yang menarik untuk kalian bisa terima informasinya. Yang pas muter kayak gini itu udah lama banget, lumayan banget teman-teman, lama. Cuman ya oke lah tuh. Nah tapi yang bikin aku puas itu adalah ini, dia itu tuh kan, dia langsung itu keluar itu ya, udah mulai booting. Ini tuh dia bisa jalan di sini nih, dari sini, bener-bener dari sini tuh temen, image-nya di sini temen. Jadi kita tidak menggunakan internal yang ada di sini untuk penyimpanan, entah itu file ISO-nya pas aku install, dan sampai file itunya kayak storage dummy atau apa ya, storage yang dibuat untuk ini ya temen ya. Jadi nanti jadi kayak file ISO itu ya temen, dan nanti gak diputar gitu. Dan ini sekarang kita sudah masuk ke Lubuntu ya, seperti ini teman-teman tampilan dari si Lubuntu, dan cukup sederhana banget ya, sederhana di bagian sininya. Kita akan masuk ke, nah ini dia seperti ini. Setelah kita masuk jadinya seperti ini teman-teman.
masih nunggu agak lama. Yaps, kita masih perlu bersabar teman-teman. Oke, sabar. Nah, di sini ya keluar LX Kitty config monitor. Jadi dia kan sudah tak atur teman-teman. Jadi agar ini tuh dia menyesuaikan. Tapi sebelumnya itu dia hanya kotak kecil kayak gini teman-teman. Nah, cara mengaturnya gimana? Cara mengaturnya adalah seperti ini di bagian view ya. Di sini ya. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat di pembahasanku tentang VirtualBox ya mirip-mirip kayak gini teman-teman. Di bagian atas itu untuk pengaturan virtual mesin ya. Nah, di sini kalian bisa only when full screen untuk scale display. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian fokus ke sini kalau misalnya kalian pengen ganti-ganti tampilannya teman-teman di bagian view ini. Di sini kalian juga bisa full screen teman-teman. Full screen itu artinya di sini tuh nanti akan kayak dia menyesuaikan di Chromebook ya. Contoh seperti ini teman-teman. Tuh. Di sini dia akan full screen. Nah, jadi seakan-akan Chromebook kalian itu berubah nih jadi Ubuntu kayak gini. Dan saya rasa ini lebih cocok sih teman-teman ketimbang kalau kalian itu mengganti Chrome OS seluruhnya gitu ya teman-teman. Sehingga kalau misalnya kalian pas butuh pakai Ubuntu, di sini kalian pakai Ubuntu, pakai Ubuntu atau lainnya gitu ya. Dan di sini yang berhasil ya kita pakai ini ya, pakai Ubuntu ini teman-teman instalasinya, dan kita pakai XFCE ya teman ya. Sebentar, XFCE aku lupa ini kayak LX Kitty. Sebentar, ini aku kemarin lupa aku pakainya apa, lingkungan desktop canggih LX Kitty. Yaps, ini pengembang sendiri teman-teman, LX Kitty seperti ini. Ternyata yang di Ubuntu itu dia mengembangkan sendiri dan ini cukup tuh kan. Nah, ini kalau kalian pengen ini ya, sebenarnya kalau kalian itu pengen ini agar tidak terlalu kayak gini nih. Nah, ini kan masih kayak gini nih karena ini memang dia virtual mesin teman-teman, jadi kayak dia software sendiri ya. Jadi kalau misalnya kalian pas mau ganti ke Chromebook, nah sekarang langsung aku tunjukkan pada kalian fakta-fakta yang menarik di sini teman-teman. Fakta yang pertama adalah tadi ya, ini bisa dibuat full screen kayak gini nih. Jadi misalnya teman kalian tuh lihat loh, Chromebook kok dia pakai Linux. Nah, itu bisa jadi salah satu nilai plus nih di sini. Ya, fakta yang pertama. Yang kedua adalah di sini itu dia bisa menjalankan dari external storage ya teman-teman. Dan ini aku sarankan kalian pakai ext4 teman-teman. Seperti ini. Dia bisa lancar banget ya ketika ext4. Yang ketiga, nah ini ya teman-teman ya, kita akan coba, kalian bisa kursornya di bagian atas nih, kalian dekatkan di bagian atas. Nah, di bagian atas nih. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen, ini kan full screen ya, di fakta yang ketiga ya. Jadi kalian bisa kembalikan lagi cepet. Nah, di sini ya, leave full screen. Sudah. Dan ini adalah fakta yang menarik bagiku ya teman-teman ya. Fakta yang menarik di sini, dia bisa menyesuaikan si Chromebook teman-teman. Nah, ini ya tampilan seperti ini nih. Jadi kalian tidak perlu risau ketika ini di sini. Nah, jadi ini ada dua nih. Kalian bisa ke sini ya. Kalian juga bisa ke sini nih. Nah, ini cukup menarik ini fakta ini teman-teman. Kenapa? Karena kalian bisa multitasking. Nah, terus yang kelima, fakta kelima adalah ini teman-teman. Kan mesti kan kita berpikir, ini wah, ini RAM-nya mungkin ini bisa jebol ini RAM-nya nih. Oke, di sini kita lihat di bagian sini dulu teman-teman. Nah, di bagian sini tuh ada preferensi. Kita akan lihat di bagian LKT setting. Nah, di sini ada monitor, ada power, shortcut dan lain sebagainya nih. Oh, sorry, bukan itu. Di peralatan sistem, teman-teman. Nah, peralatan sistem. Nah, terus dari sini kalian bisa langsung. Nah, sayang sekali di sini tidak ada untuk ini ya, untuk task manajernya. Jadi kita perlu install, teman-teman. Terminal. Kita akan langsung ke peralatan, Kitty terminal. Terus di sini sudo pt install key. Install LX nah password. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kita pengen install ini ya, task manager yang ada di sini nih. Ya, itu merupakan salah satu fakta juga. Task manajernya hilang. Kita perlu install LX task. Dan ini dia koneksi internetnya ikut ini teman-teman. Sudah. Jadi kalian nggak perlu pikir ribet ya masalah ini. Ini sudah langsung terkoneksi. Oke, sudah keinstall teman-teman. Kita akan langsung aja ke sini. Oke, langsung di sini ke peralatan. Kita lihat di sini sudah ada LX task. Kita lihat di aksesoris.
kita lihat di preferensi. Nah seperti ini, kita coba untuk LX, hex, tas. Nah, manajer tugas. Nah ini dia teman-teman, manajer tugas ya. Oke, LX task kita lihat aja. Dan ini dia seperti ini teman-teman. Dan kalau kalian lihat di sini, ini kita bisa lihat untuk CPU-nya dia hanya pakai sedikit banget, 8%. Padahal ini tak kasih 1 core ya teman-teman ya, 1 core aja. Terus untuk memorinya dari tak kasih 1,9 atau 1,7 ya, ini dia memori 670 dari ini teman-teman, berarti masih sisa banyak ya. Jadi ini masih banyak banget. Dan ini ya masih nomor 5 ya. Fakta yang mengejutkan adalah ketika kita itu lihat di Chrome OS nya di bagian sini, oke, di diagnosis, di bagian diagnosis, terus di bagian sistem. Nah ini kalian bisa lihat nih di bagian CPU-nya teman-teman ya, masih fakta nomor 5 ya teman-teman ya. Ini masalah resource ini, padahal kita udah menjalankan itu. Ini current speednya segini doang teman-teman, tuh 1 GHz, sedikit banget. Aneh memang, tapi kemungkinan di sini dibagi 2 teman-teman, tetapi di sini tidak 100% loh. Nah di sini aku masih belum paham konsepnya seperti apa. Terus untuk memorinya juga dia masih sisa. Padahal ini kita buka Chrome juga, kita buka Chrome File Manager dan ini Virtual Machine, tetapi dia masih 0,39 GB. Oke, nah sedangkan untuk yang ini dia masih sisa banyak ya, sekitar 700 MB. Penggunaan CPU-nya pun juga dia tidak mentok ya, cuman 12. Nah sekarang kita jalankan LibreOffice. Nah di sini tuh sudah ada LibreOffice teman-teman. Nah makanya nginstalnya itu agak lama juga. Ini ada LibreOffice kayak gini, Writer. Nah seperti ini. Oh ya, di sini video ini video yang ini itu khusus untuk ini ya teman-teman, kita previewkan. Dan nanti untuk step by stepnya di part 2. Oke, just like this. Nah ini dia, jadi ini LibreOffice. Oke, bentar. Nah ini dia. Sebentar, ini agak ada permasalahan di sini ya untuk LibreOffice-nya. Sebentar. Ini full screen-nya. Bentar, ini kayak, wah ini harus di full screen teman-teman. Nah full screen dulu ya, tuh full screen. Alright, nah seperti ini. Restart. Coba kita restart dulu LibreOffice. Oke, tuh naik ya 47, 30%. Ini memorinya juga naik ketika kita jalankan ini. Oke, continue save, restart in normal mode. Nah kita sembari lihat di sini ya, manajer tugas. Nah ini ya, ini agak naik. Oke. Nah sudah teman-teman. Nah ini ya, kita perbesar. Nah ini dia sudah teman-teman. Dan kita juga bisa perkecil lagi. Gitu ya teman-teman, seperti ini. Dan kita lihat ketika kita sudah menjalankan LibreOffice di Lubuntu ini teman-teman. Tuh kalian lihat di sini penggunaan CPU-nya hanya 30% dan di sini 780 MB doang. Oke, kita akan coba sekarang ya. Kita akan coba langsung buka browser ya di sini teman-teman. Ini juga sudah ada browser Firefox. Seperti itu, Firefox teman-teman. Jadi sudah keinstall di sini. Selayaknya kalian itu pakai Lubuntu di PC utama atau jadi OS utamanya gitu ya. Kita lihat di sini masih loading dan sembari kita lihat di bagian sini nih. Wow, penggunaan CPU-nya udah mentok tuh 90%. Kita akan coba Rahman Cyber. Oke, seperti ini. Kita akan coba lihat. Ini websiteku tuh agak berat teman-teman. Jadi kalau di sini kemungkinan kita akan coba bisa lihat. Oke, ini udah jalan ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ini aku udah merasakan nge-lag ya, nge-lag. Kita akan coba kecilkan. Nah kita lihat di sini, wow penggunaannya nih 2 aplikasi, sepertinya penggunaannya udah mulai ini ya, memaksa CPU. Dan kita akan coba lihat di sini, kita kecilkan dulu teman-teman. Kita lihat di sini. Oke. Nah ini baru nih teman-teman, baru kelihatan nih di bagian sini. Jadi ketika kita menjalankan 2 aplikasi, ini lebih dari 2 aplikasi teman-teman. Kita lihat di sini di virtual machine-nya, ini ada terminal, ada LibreOffice, ada Firefox, ada manajer paket.
manajer tugas. Dan untuk yang di sini naik turun ya 55%, 80. Nah, cuman kalau misalnya kalian itu fokus hanya satu aplikasi software di sini, saya rasa ini benar-benar membantu teman-teman. Ya kalian tinggal modal kayak gini aja. Nah, biasanya SSD itu kalau rusaknya nggak terlalu parah ya, itu biasanya dia cuman kalau kita gunakan jadi itu ya, jadi penampung OS itu jadi bermasalah kayak gitu ya, yang jadi permasalahanku ini teman-teman, seperti itu gitu, seperti itu teman-teman ya. Ini aku jadi berpikiran gini teman-teman, jadi kalau itu kan kita pakai ini ya, kalau kita pakai SSD dengan dongle yang kayak gini tuh, kalau kita gunakan lumayan lama terus menerus itu agak lumayan rentan gitu ya teman-teman, rentan. Apalagi ketika di sini kalian memilih ini ya teman-teman. Ini aku lumayan ya, aku dulu belinya lumayan, ini harganya sekitar 150 atau berapa itu ya untuk yang ini teman-teman. Jadi untuk konverter SSD ke USB. Sehingga di sini aku jadi berpikir nih, kenapa kok kita nggak pakai SSD eksternal aja. Nah, misalnya kayak si Samsung SSD ini teman-teman, karena ini cukup awet ya. Terlebih juga pendinginannya juga sudah diperhitungkan ya untuk penggunaan lama. Nah, aku jadi berpikiran gitu ya, tinggal kita convert aja partisinya ya, kita buat partisi baru ke eXT4 just like that. Lalu kita gunakan untuk menjalankan ini. Misalnya kalian pengen menjalankan Linux. Nah, pada kenyataannya di sini tuh, ini naik turunnya terus ya teman-teman. Jadi tidak penuh banget semuanya. Ini juga sama di sini. Tuh, langsung turun kecepatannya segini dan untuk RAM-nya tetap ya segini. Itu masih sisa segitu terus. Oke, nah itu fakta yang nomor 5 ya tentang resource-nya. Oke, kita ini coba ganti. Tuh, ketika kita ganti ini dia langsung naik ya teman-teman ya. Oke, nah langsung naik ya ketika kita ganti tab ya, misalnya di sini seperti ini, tuh dia langsung naik ya. Oke, tuh naik, terus kita close nih, kita close, tuh langsung turun ya, langsung turun teman-teman. Dan kita lihat ini adalah berbagai macam prosesnya. Nah, LibreOffice nih. Oke, fakta yang nomor 6. Fakta yang nomor 6, di sini kita bisa seamless. Kita bisa misalnya di sini ya, kita mau buka teks di sini ya di Chrome OS-nya. Kita ketik nih seperti ini nih. Lalu di sini kita copy, lalu kita paste di sini teman-teman ya, CTRL-V. Bisa langsung ya. Karena di sini ke clipboard langsung masuk ke sini, just like that. Kalian tidak perlu kehilangan Chrome OS, kalian bisa menjalankan sistem operasi lain, tapi non Windows ya teman-teman. Kalau Windows di sini aku nggak menyarankan ya, karena udah pasti berat banget, nggak bisa memang bisa, cuman berat banget dan itu akan susah untuk bekerja ya. Kecuali kalau kalian itu pakai Chromebook Plus ya, yang sudah i3 minimal. Kalau Celeron ini aku tidak menyarankan teman-teman, tidak menyarankan. Oke, itu fakta yang nomor 6. Nah, terus bagaimana dengan gambar? Fakta nomor 7. Di sini aku ada gambar, teman-teman. Bagian download. Kita akan coba gedein. Nah, ini dia. Ini aku ada gambar ini. Oke, PNG ini aja. Kita copy, teman-teman. Kita copy. Setelah itu kita masukkan ke sini nih. Kita masukkan ke sini, paste. Oke, kita lihat paste. No, nggak bisa. Nah, untuk gambar sendiri tidak bisa teman-teman, kecuali kalau kita bisa share folder ya, kecuali seperti itu. Kenyataannya nomor 7, kita tidak bisa transfer gambar dengan gampang, beda sama teks, karena teks itu bisa disimpan di clipboard, sedangkan gambar enggak. Nah, tapi kita belum menemukan caranya. Jadi kalau misalnya nanti kita bisa berkomunikasi dari virtual machine ke sini, oke. Nah, cuman kalau ini masih belum ya teman-teman ya. Kita ke fakta nomor 7 tadi. Fakta yang nomor 8 adalah di sini ketika kalian itu muter audio, dia akan memakai yang ada di Chromebook. Artinya dia bisa mengakses hardware yang ada di Chromebook ini. Contoh, langsung ya kita buka. Ini soalnya nggak ada musik, oke, nggak ada audio. Di sini kita akan coba ke internet. Nice. Nah, contohnya ini kita akan coba cari. Nah, ini ya misalnya di sini. Ini playlist teman-teman. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita ambilin aja lah. Kita open, research. Nah, di sini tuh biasanya udah ada audionya. Tuh, oke. Kita lihat di sini. Tuh, kita lihat di sini. Ketika kita muter video, nah penggunaannya di sini 91% dan di sini 923. Dan di sini kita lihat ini dia mentok ya 269 tuh udah mulai naik ya. Tuh naik terus ya di sini. Tuh naik ya, naik. Oke.
mulai stabil naiknya, dan ini jadi 0,24. alright, ketika itu kita muter video ini masih di beranda kayak gini ya teman-teman ya, belum ketika kita muter yang ini, misalnya kita muter langsung di sini. Oke, nah seperti ini kemungkinan dia akan berbeda teman-teman. Nah ini 9891 tuh naik ya, tuh 85 stabil ya segitu teman-teman, dan ini agak macet-macet. Nah ini juga stabil nih teman-teman, jadi segini terus. Oke, gitu teman-teman ya. Oke, nice, kita close ya teman-teman ya. Jadi untuk muter YouTube itu saya rasa kurang cocok ya teman-teman ya, tadi dia dilempot kayak gitu teman-teman, seperti itu ya. Oke, nah fakta nomor 8 teman-teman. Oke, yang nomor 8 adalah ini dia teman-teman. Jadi kita itu bisa ini ya, ini menarik teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin seorang blogger yang pengen ngutek-ngutek Ubuntu ataupun ngutek-ngutek sistem operasi Linux lainnya gitu ya teman, ini kalian juga bisa screenshot teman-teman. Di sini screenshot. Nah di sini ketika kita screenshot, nah ini fakta yang mengejutkan, dia langsung masuk ke home directory ya, lingkungan Linux di Chromebook kita bro. Nah seperti ini contohnya, kita bisa save, lalu di sini kita bisa ke file manager Chrome OS. Setelah itu di sini kalian bisa lihat ini adalah hasil dari screenshot kita, dan kalau kita lihat di sini dia menyesuaikan layar 1366 x 660 layar yang tadi teman-teman, dan ini full. Keren ya, keren tuh. Itu yang nomor 8 bro. Terus yang nomor 9, ketika kita close, nah kita close ya teman-teman, kita close. Oke. Nah di sini ketika kita klik diagnosis, maka dia akan langsung turun nih teman-teman, turun ya, turun, dan ini juga dia masih sama ya 0,38 seperti itu. Dan ketika kita pengen menjalankan lagi, di sini kalian bisa lihat ini masih running teman-teman. Kita close, coba deh kita close virtual machine-nya, kita lihat diagnosis. Nah ini ya segini, terus kita akan buka. Oke, kita buka di virtual machine, kita buka lagi teman-teman. Tuh kalian lihat di situ virtual machine-nya running. Ini konsep kerjanya tuh kayak Crostini ya, Crostini di sini lingkungan Linux dari si Chromebook ini teman-teman. Nah ketika kita menjalankan virtual machine itu kayak di sini Chromebook, ini Crostini, di sini virtual machine lagi. Jadi kayak layar gitu ya, layar seperti itu bro. Dan ini ketika kita klik 2 kali, tuh kita tidak perlu nunggu booting lagi teman-teman ya, seperti ini. Oke, jadi sudah bisa, dan kalian bisa mengerjakan sesuatu yang ada di sini nih. Oke, seperti itu bro. Nah LibreOffice ini juga udah ada, cuman ya kalau mau kalian pakai LibreOffice lancar ya kalian bisa pakai yang ada di sini ya. App Image aja udah lancar teman-teman, seperti itu gitu bro. Seperti ini teman-teman. 9. Nah baru ketika kalian itu di sini kalian shutdown si Chromebooknya, kalian booting lagi ya. Konsepnya mirip kayak itu lingkungan Linux ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian itu nyalakan Chromebook, lingkungan Linux itu belum aktif, makanya di sini dia bootingnya cepet. Nah ketika kalian pengen menjalankan lingkungan Linux, yaps, di sini kalian nunggu booting dulu teman-teman, seperti itu. Sama kayak ini. Nah tetapi di sini bedanya si virtual machine ini dia akan cari filenya di sini. Nah kalau misalnya di sini kita tidak hubungkan ke external storage itu dia tidak bisa teman-teman, no image phone gitu ya teman-teman, seperti itu gitu. Dan ini merupakan salah satu surprise ya buatku sendiri, karena di sini bisa lancar ya teman-teman ya. Ketika kita jalankan ini, dia bisa melewati batasan security bro. Jadi seperti itu, dia bisa melewati batasan security yang ada di sini, seperti yang kita pernah bahas-bahas sebelumnya. Bahkan ketika kita tancapkan USB pun juga dulu pernah itu ya, ngilang-ngilang gitu ya, jadi keluar sendiri. Tapi ini enggak teman, lancar loh. Nah kemungkinan besar di sini aku curiganya adalah karena di sini ext teman-teman ya, partisinya ext. Oke, jadi kira-kira seperti itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Dan ini Lubuntu belum pernah kita bahas di sini ya teman-teman ya, Lubuntu ini. Tetapi di sini mungkin kita bisa cobain distro lainnya seperti Debian ataupun Ubuntu, walaupun sebenarnya sama-sama ya teman-teman, cuman biasanya itu lingkungan desktopnya saja yang kadang berbeda-beda gitu ya. Ubuntu itu kan biar langganannya Gnome gitu ya, walaupun kita bisa pilih yang lain misalnya Cinnamon ataupun kita ke XFCE gitu ya teman-teman, atau KDE Plasma kayak gitu kan. Dan ini ada yang baru ya di sini ya, untuk Ubuntu sendiri dia pakai LXKitty
ya, LX Kitty versi 1.3.0 teman-teman, seperti itu. Dan ini cukup ringan teman-teman di sini. Mungkin kalau Ubuntu, kita coba Ubuntu itu mungkin akan berbeda ya. Untuk ini yang jelas kalau kalian lihat tadi dari hasil pengujian kita, CPU-nya segitu, memori segitu, tidak terlalu bermasalah teman-teman. Oke, seperti itu bro. Dan untuk jaringannya di sini masih belum bisa. Ini udah ada Windows Network, cuman di sini gagal kita terhubung gitu ya teman-teman. Seperti itu, jadi tidak bisa. Dan ini untuk tempat sampahnya juga ada di sini. Ini untuk file manajernya, dia itu PC Man FM Kitty. Ya, PC Man FM seperti ini 1.3.0. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Yang jelas di sini kita udah tunjukkan pada kalian beberapa fakta yang kita temui di sini. Nah, lalu bagaimana step by stepnya gitu ya ketika kita menjalankan kita install si QEMU ini teman-teman, seperti ini. Nah, ini jadi virtual machine manager kita juga udah install ini ya teman-teman, virtual machine manager yang kita gunakan karena QEMU sendiri itu sebenarnya kalian di terminal ya teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak pakai graphical ini itu ya memang agak agak susah gitu ya teman-teman ya. Dengan kita pakai file virtual machine manager ini jadi lebih gampang gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Dan ini untuk kreditnya seperti itu gitu bro. Langsung aja ke part kedua ya teman-teman ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap memang. Aduh.